Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komaria. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu penting di Indonesia. Nah, mari kita bahas isu penting di Indonesia dan potensi solusinya. Yang pertama, memberikan solusi dan lebih tertara. Biasanya mempersempit isu yang ingin difokuskan. Yang pertama itu lingkungan, deforestasi, polusi atau udara, plastik, perubahan iklim, ekonomi, kemiskinan, ketimpaan pendapat, pengangguran, korupsi, sosial, pendidikan, yaitu kesehatan, kesenjangan gender, dan intoleransi, hukuman dan tata kelola, penegakan hukum, informasi, birokrasi, dan hak asasi manusia. Setelah memilih dan menyebutkan isu spesifik, saya akan memberikan solusi yang relevan yang mendalam. Namun, gambaran umum berikut ada beberapa pendapatan solusi yang ingin diterapkan sebagai isu di Indonesia. Pertama, penguatan kebijakan dan penegakan hukum. Solusinya memperkuat regulasi, ada yang membuat kebijakan yang lebih efektif, responsif terhadap isu, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu. Ini termasuk pemberantasan korupsi yang menjadi akar dan banyak masalah. Contohnya revisi undang-undang lingkungan dengan sanksi yang lebih tegas pelaku perusakan lingkungan, pembentukan lembaga independen yang mengawasi penegakan hukum, dan implementasi meritokrasi dan birokrasi. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Solusinya investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mengembangkan kurikulum yang relevan kebutuhan pasar kerja, serta meningkatkan terhadap akses kesehatan yang berkualitas. Contohnya program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas dan meratakan pelatihan vokalisasi yang sesuai dengan instruksi prioritas, meningkatkan fasilitas kesehatan dalam daerah terpencil, dan program pencegahan stunting. Yang ketiga, memperdaya ekonomi masyarakat. Solusinya mendorongkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberdayakan manusia, mikro, kecil dan menengah, dan UKM, meningkatkan akses modal pasar, dan serta mengembangkan potensi lokal. Contohnya program kredit usaha rakyat KUR dengan syarat yang lebih mudah, pendamping pelatihan UKM, pengembangan pariwisata, dan pengembangan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang keempat, kesadaran dan partisipasi. Solusinya meningkatkan kesadaran berbagai isu melalui pendidikan dan kampanye, pendorongan partisipasi dan pengambilan isu, dan memperkuat organisasi sivil. Contohnya kampanye edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan, forum dialog antar pemerintah dan masyarakat pendukung, organisasi masyarakat sivil yang bergerak dan membangun kesadaran. Yang kelima, manfaat teknologi. Solusi mengadopsi teknologi dan inovasi, meningkatkan efektif dan lebih sektor seperti dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya dan pengembangan ekonomi digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.